Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, walaupun kita masih dalam suasana daring ya. Semoga itu tidak menyurutkan semangat belajar kalian ya. Kita sama-sama berdoa agar wabah ini segera berlalu sehingganya kita dapat lagi tatap muka ke sekolah ya. Oke, sebelum memulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen kalian dulu ya, anak-anak yang bisa mengikuti Google Meeting. Oke, bentar, ini ada temannya. Saya absen dulu satu persatu. Kelas 12 multimedia. Sekarang tanggal 24 bulan 8. Oke, Alivia Marta, Hadir. Alpi Rivaldi, Bernard Sitorus, Hadir, Bu. Bintang Raihan, Hadir. Dede Putra Effendi, Hadir, Bu. Eka Cahyadi Chandra, tidak ada ya. Faris Rizky Dipraja, tidak ada juga. Hani Paceng ya. Iqbal, Hadir, Bu. Nurza, Ya, Bu, ada, Bu. Fikri Haikal. Oh iya, Fikri Haikal tadi Paceng ya, dia udah izin WA saya. Hilmi, tidak ada. Reva, tidak ada. Reynaldi, Hadir, Bu. Nur Nadia. Nur Nadia hadir. Restu, ini ada yang gabung nih. Restu, tidak ada juga. Oh ya, tidak ada ya tadi ya. Reza Valentino, Hadir, Bu. Sri Astuti, Hadir, Bu. Sukmadini, tidak ada. Lydia Aulia, Hadir, Bu. baiklah anak-anak ibu semua ya. Kalau memang kalian kuotanya mepet, tolong gunakan kuota sebaik-baiknya ya. Karena apa? Kalau kalian pergunakan hanya untuk sekedar aktif di sosial media ya, sedangkan tapi kalian tidak dipergunakan kuotanya itu untuk belajar, alangkah sayangnya ya. Lebih baik tolong dikelola kuotanya sehemat mungkin ya, agar kalian bisa tatap mukanya melalui Google Meeting ya. Karena apa? Kalau belajar dijelaskan secara langsung tuh enak gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar melihat PPT-nya saja itu tidak enak ya, karena kalian pasti bingung. Ini kok bisa begini, ini dari mana? Tapi kalau secara langsung
kan enak, itu saya jelaskan ya. Dan kalian bisa bertanya kalau kalian kurang paham gitu ya. Walaupun di Google Classroom video saya menjelaskan itu nanti akan saya share juga seperti minggu lalu ya. Saya share juga di Google Classroom-nya. Nah, kalian memang bisa melihat, tapi kalau kalian bingung, kalian tidak bisa bertanya dari mana asalnya. Kok bisa jawabannya sekian? Yang kurang paham juga mungkin tidak bisa bertanya ya, kalau hanya mengandalkan dari Google Classroom saja ya. Oke. Baiklah, langsung kita mulai saja. Materi yang akan kita bahas sekarang sudah masuk ke statistika ya. Adapun yang akan kita bahas itu tentang pengertian dasar statistika dan penyajian data ya. Oke, sekarang pengertian dulu, pengertian dasar dari statistika itu. Oke. Dalam statistika itu ada beberapa istilah yang harus dipahami ya. Yang pertama datum, data, dan statistika. Kumpulan keterangan-keterangan disebut dengan data ya. Sedangkan masing-masing dari keterangan tersebut disebut dengan datum. Nah, jadi data adalah bentuk jamak dari datum. Jadi intinya kalau data itu kumpulan keterangannya, sedangkan kalau datum itu masing-masing dari keterangan tersebut itu disebut dengan datumnya. Oke. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama data kuantitatif dan yang kedua data kualitatif. Apa itu data kuantitatif? Nah, data kuantitatif itu bila data yang dikumpulkan berupa bilangan atau angka. Data kuantitatif diperoleh dengan cara menghitung atau mengukur. Misalnya, data nilai ulangan matematika siswa kelas 12. Ya. Data nilai ulangan itu kan macam-macam ya nilainya. Ada yang nilainya 7, 6, 8. Mungkin juga nilainya ada yang 100 ya. Selanjutnya data kualitatif. Data kualitatif itu bila data yang ada bukan berupa bilangan, tetapi berupa sifat-sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek. Misal, data bidang studi favorit siswa. Di kelas 12 MM, berapa siswa yang menyukai matematika? Berapa siswa yang menyukai seni? Berapa siswa yang menyukai pelajaran olahraga? Nah, itulah contoh dari data kualitatif ya. Selanjutnya, statistika itu apa sih? Nah, statistika itu ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Nah, itu disebut dengan statistika. Sedangkan statistik itu dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif itu segala informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Kemudian yang kedua, statistik inferensi. Statistik inferensi yaitu statistik yang diperoleh dari data yang ada dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar. Jadi, itulah perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensi. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dan sampel.
Pada proses pengumpulan data dibutuhkan objek yang sesuai dengan keterangan yang akan dikumpulkan. Nah, misal ingin diketahui pendapat pelajar SMK di DKI Jakarta mengenai keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, ini bisa didata ini. Atau ada juga yang mau melanjutkannya setelah lulus SMK itu bekerja, atau ada juga yang mengikuti kursus-kursus keahlian setelah lulus sekolah. Nah, untuk itu dilakukan jejak pendapat dengan para pelajar SMK yang berdomisili di DKI Jakarta. Nah, pelajar SMK yang berdomisili di DKI Jakarta itu yang disebut dengan populasinya. Populasi itu pelajar yang contoh ya dari contohnya itu yaitu pelajar yang ada di SMK di DKI Jakarta. Mereka setelah lulus itu kan didata tuh siapa nih yang melanjutkan ke perguruan tinggi, siapa yang bekerja, siapa yang mengikuti kursus. Nah, populasinya adalah pelajar SMK yang berdomisili di DKI Jakarta tersebut. Sedangkan sampelnya itu apa? Nah, sampelnya itu cukup diambil dari beberapa pelajar SMK di DKI Jakarta yang dapat mewakili. Nah, beberapa pelajar SMK di DKI Jakarta yang mewakili, nah itulah yang disebut dengan sampel. Nah, sekarang apa itu? Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang penyajian data. Nah, untuk penyajian data ini bermacam-macam. Ada menggunakan tabel ya. Nih, tabel dapat memberikan informasi secara rinci yang terdiri dari baris dan kolom ya. Jadi penyajian data bisa penyajian data lewat tabel, terus itu bisa juga disajikan dalam bentuk diagram atau garis atau diagram atau grafik ya. Nah, diagram atau grafik itu macam-macam lagi, terbagi menjadi ada diagram batang, kemudian diagram garis, diagram lingkaran. Ya. Jadi banyak bentuknya untuk penyajian data ya. Oke, sekarang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, di sini tabel dapat memberikan informasi secara rinci yang terdiri dari baris dan kolom. Ya, jadi tabel itu dibagi tabel kolom dan tabel baris. Nah, untuk kolom itu berisikan frekuensi, sedangkan untuk baris itu berisikan data berdasarkan kolom. Nah, contoh. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar ya, contohnya. Tahun sebuah lulusan SMK X yang melanjutkan ke perguruan tinggi periode dari tahun 2000 sampai dengan 2007. Nah, tahun 2000 yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu perguruan tinggi negeri ada sekitar 14. Sedangkan ke swasta ada sekitar 6. Jadi jumlahnya itu 20. Ini yang hanya mengikuti perguruan tinggi ya. Melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan pada tahun 2001 itu ada 15 orang yang daftar melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan ada 7 orang yang masuk ke perguruan tinggi swasta. Jumlah 22 orang. Tahun 2002 ada 14 negeri dan ada 4 yang melanjutkan ke swasta. Total seluruhnya ada 18. Tahun 2003 di sini yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ada 10, yang ke swasta ada 5. Total ada 15 dan seterusnya sampai dengan tahun 2007. Yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ada 20, swasta ada 10, jumlahnya 30. Nah, inilah penyajian data dalam bentuk tabel seperti ini ya. Kemudian ada lagi misal keadaan guru SMKY menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2007. Katakanlah SMKY itu misalkan SMK Putra Pakuan misal ya. Nah, guru di SMK Putra Pakuan itu ada laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki yang lulusan D3 ada 6 orang misal ini ya contohnya. Kemudian yang melanjutkan yang lulusan S1 laki-lakinya ada 16 orang. Guru laki-laki yang lulusan S2 ada 2 orang, jumlahnya ada 24. Sedangkan perempuan, misal ada 2 orang yang D3,
30 orang S1 dan 4 orang yang S2, total 36. Jadi kalau dijumlahkan adalah yang D3-nya 8, yang S1-nya 46, yang S2-nya 6. Jumlah seluruhnya ada 60 guru. Nah, selanjutnya tabel daftar distribusi frekuensi dari tinggi badan kelas 10 di SMKP. Yang tingginya 150 sampai dengan 155 itu ada sekitar 3 orang ya. Tingginya 156 sampai 161 ada 7 orang dan seterusnya ya. Tingginya 174 sampai 179 ada 4 orang, total ada 40. Nah, inilah contoh-contoh dari tabel ya, penyajian data melalui tabel. Oke, contoh untuk tabel ya, penyajian data dengan tabel ya. Salah satu kegiatan di luar sekolah yang diikuti oleh Surya adalah klub sepak bola. Umur teman-teman Surya dalam satuan tahun yang merupakan anggota klub sepak bola adalah sebagai berikut. 19, 16, 10, 14, 15, 19, 13, 14, dan seterusnya ya. Nah, buatlah suatu tabel frekuensi dari data tersebut. Tabel frekuensi dari data tersebut. Oke, kita jawab ya. Oke, data yang diperoleh ya, nomor, nama, umur ya. Total di sini ada berapa sih? Disebutkan umurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 orang ya dari klub sepak bola tersebut ya. Oke, katakanlah misalkan si A usianya 19 tahun ya. Ini kita sajikan datanya dulu ya. Kita data dulu. Kemudian yang B umurnya adalah 16 tahun. Yang C umurnya 10 tahun dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ini adalah 13 tahun ya. Itu dan seterusnya lah, kita kasih nama sampai dengan Q 13. Nah, ini kan tugasnya kalian disuruh membuat tabel frekuensi. Nah, oke, kita buat tabelnya. Yang umur 10 tahun. Ya, yang umur 10 tahun ada berapa orang sih dari sini dari datanya? Hanya ada 1 orang yang berumur 10 tahun, maka frekuensinya 1. Selanjutnya, kita lihat lagi usia 12 tahun. Usia 12 tahun di sini ada berapa? Nah, ini kita data di sini ada 1. Iya, 12 ada 1. Kemudian 13 tahunnya ada berapa? Kita data 1, 2, 3, ada 3. Kemudian 14 tahunnya ada berapa? Ini kita data juga. 1, 2, 3, 4. 14 tahunnya berarti ada 4. Frekuensinya berarti 4. Kemudian 15 tahun ada berapa? 1, 2. Tulis di sini 2. 16 tahun ada berapa? 1, 2, 3. 16 tahun ada 3. Tulis di sini. Kemudian 19 tahun ada berapa? 1, 2. Ya, 19 tahun ada 2. Sedangkan umur 21 ada 1. Nah, total seluruhnya jumlah frekuensinya adalah 17. Nah, inilah tabel frekuensi. Jadi, kalian data dulu tuh namanya siapa aja. Ya, kalau dalam soal kan gak ada namanya ya, buatlah sama kalian namanya A, B, C, D sampai Z gitu ya, tergantung dari soalnya jumlahnya ya. Kemudian sajikan umurnya ya seperti ini. Nah, sudah dibuat datanya. Sekarang kalian masukkan ke dalam tabel frekuensinya. Nah, jadi begitu ya. Seperti ini tabel frekuensi. Oke, paham? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, paham ya kalau disajikan dalam bentuk tabel ya. Jadi intinya untuk jika pertanyaannya buatlah tabel frekuensinya, ya udah yang pertama kalian data dulu, kemudian kalian buat tabel frekuensinya seperti ini. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik.
Oke. Ada beberapa diagram yang umum digunakan dalam penyajian data, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, histogram, dan poligon frekuensi, serta OGIF. Ya, tapi ini ya pertemuan sekarang yang kita bahas cukup diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kalau untuk histogram dan poligon kita lanjutkan di minggu depan ya. Oke. Sekarang grafik. Grafik itu apa sih? Grafik itu memberikan informasi dengan benar dan cepat, tetapi tidak rinci. Ya. Itulah kekurangan dari grafik. Syaratnya bagaimana? Yang pertama, pemilihan sumbu. Sumbu tegak dan sumbu datar, kecuali grafik lingkaran. Ya tahulah kalau grafik lingkaran bentuknya seperti apa ya. Kalau grafik diagram batang atau garis ya kalian juga mungkin nanti akan kita bahas deh pokoknya di sini ya. Yang kedua, penetapan skala. Nah, skala itu ada yang skala biasa, skala logaritma, dan skala lain. Kemudian selanjutnya ukuran grafik. Ukuran grafik tidak terlalu besar, tinggi, dan pendek. Ya sedang-sedang saja lah ya. Oke. Contoh, grafik itu bagaimana? Nah ini, sumbunya seperti ini. Sumbu tegak, sumbu datar. Biasanya kita nyebutnya ini sumbu X nih, yang datar ini. Sedangkan sumbu tegak ini adalah sumbu Y. Ya, jadi kita kadang nyebut horizontal nih, ini X. Terus yang sumbu tegak ini adalah Y-nya, vertikalnya adalah Y gitu ya. Jadi contoh grafik garis seperti itu. Contoh dari grafik itu ya ini seperti inilah gitu ya. Ada sumbu X dan sumbu Y atau sumbu datar dan sumbu tegaknya. Oke, selanjutnya grafik itu kan macam-macam ya. Diagram itu ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Lalu ada lagi histogram, poligon, dan OGIF ya. Nah, yang kita bahaskan saat ini pertemuan ini batang, garis, dan lingkaran. Oke. Diagram batang. Diagram batang. Diagram batang itu apa? Diagram batang adalah cara menyajikan data yang diagramnya berbentuk persegi panjang, tegak maupun mendatar. Nah, diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan frekuensi. Ini diagram batang ya. Sedangkan selanjutnya yaitu diagram garis. Apa itu diagram garis? Diagram garis adalah cara menyajikan data yang diagramnya berbentuk garis, di mana garis itu diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada histogram. Nah, ini adalah diagram garis. Contoh 3, diagram batang dan garis. Misal nilai ulangan harian matematika siswa disajikan dalam bentuk tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Foni nilainya 8, Popi 6, Budi 3, Gilang 5, Susi 7, Lela 6, dan seterusnya sampai dengan Made nilainya adalah 8. Nah, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang dan garis. Oke. Ini kan soalnya ya, kita jawab karena disuruh menyajikan dalam bentuk diagram batang dan garis. Oke. Sekarang setelah kita lihat datanya, kita buat dulu terlebih dahulu tabel frekuensinya. Kita buat tabel frekuensinya. Nah, seperti contoh yang sebelumnya dari penyajian data yang bentuk tabel, bagaimana? Yaitu ya kita data ya yang nilainya 2 itu ada berapa dari contoh soal ini. Kemudian yang nilainya 3 juga ada berapa, nilainya 4 ada berapa, dan seterusnya sampai dengan nilainya 10. Ini menentukan berapa nilai 2 dan lain sebagainya. Kalian lihat yang paling kecil untuk membuat tabel frekuensinya, kalian lihat dulu. Nilai yang paling kecil di situ berapa? 2 ya. Di sini ada nggak 1 yang nilainya 1? Tidak ada, atau 0 nggak ada. Oke. Berarti yang paling kecil adalah nilainya 2. Ya, kemudian yang nilainya berapa lagi? Habis 2, 3 harusnya. Ada ya, 3 juga. Kemudian 4, ada 4. 5 ada, 6 ada, 7 ada, 8 ada, 9 ada, dan 10 ada ya.
Oke, nilainya dari 2 sampai dengan 10. Kita buat di tabel frekuensinya setelah kalian perhatikan data tersebut ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, 9, 10. Kemudian frekuensinya yang nilainya 2, 1 ya, dari datanya 3, 1 dan seterusnya itu kalian data. Ya, jumlahnya 30. Benar nggak sih jumlahnya 30 ini? Kalian lihat lagi, hitung ini, benar nggak 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 dikali 3 ya. Ya, ada di sini, ada 3 kolom ya nilainya. Oke, berarti benar 30. Oke. Ini kita distribusikan ya, kita buat tabel distribusi frekuensinya ya. Yang nilainya 1 sampai 2, turusnya 1. Frekuensinya kan ada 1, berarti kita buat turusnya di sini 1. Yang nilainya 3 sampai 4 ada berapa? Hitung yang nilainya 3 sampai 4. 1 nih, 2, 3. Ya udah, turusnya berarti 3 karena ada 3 frekuensinya. Yang nilainya sampai 5 sampai dengan 6. Oke, yang nilainya 5 sampai dengan 6. Di sini ada 6, berarti ada 12. Buat 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 12 turusnya ya. Berarti frekuensinya 12. Yang nilainya 7, 8, 5 ditambah 6 nih. 5 tambah 6 ada 11. Buat lagi turusnya. Yang nilainya 9 dan 10 ada berapa? Ada 3. Buat turusnya seperti itu ya. Siapa ini? Restu. Dari mana Restu? Baru bergabung Restu? Dari tadi mulai kamu belum bergabung. Tidur? Ketiduran lagi? Ditinggal tadi. HP-nya ditinggal. Nah, emang kamunya kemana? Ke bawah dulu tadi. Harusnya diingat dong, jam sekian kamu mau daring ya, jangan begitu. Ingat kewajiban kamu. Yang rugi kan kamu kalau kamu meninggalkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini untuk pengerjaan tabel distribusi frekuensinya. Setelah sampai situ kita buat diagram batangnya berdasarkan tabel frekuensi. Diagram batang berdasarkan tabel frekuensi. Oke. Di sini frekuensinya dan di sini nilai siswanya. Nilai siswanya kita tulis dari 1 sampai dengan 10. Yang nilainya 1 tidak ada ya, maka kita kosongkan. Yang nilainya 2 ada 1 orang di sini. Kita buat diagram batangnya sampai dengan 1 ya. Nah, untuk frekuensi, ini kalian lihat nih, besarnya sampai berapa itu kalian lihat dari sini. Nih, paling besar berapa sih di sini frekuensinya? 6 ya. Oke. Dibuat sampai 6 boleh, sampai 7 juga boleh sih. Tapi tetap aja ya sesuai membuat diagram batangnya sesuai dengan data dari tabel frekuensinya ya. Kemudian yang nilainya 3. Yang nilainya 3 dari tabel frekuensinya ada 1. Oke, kita buat di sini sampai dengan 1. Ya, ini 1. Kemudian yang nilainya 4 ada 2. Kita buat sampai dengan 2 ya. Sini. Yang nilainya 5 ada 6. Kita buat juga sampai 6. Nilainya 6 ada 6 juga. Nilainya 7 ada 5. Nilainya 8 ada 6. Yang 9 2. Yang nilainya 10 hanya ada 1 orang. Inilah contoh dari diagram batang berdasarkan tabel frekuensi. Makanya dari data yang disajikan dari soal tersebut kalian buat dulu tabel frekuensi. Ya. Oke, jika sudah dibuat untuk diagram batang, kemudian bentuk diagram garis itu seperti apa? Jadi bisa mengerjakan tergantung soal. Kalau kalian disuruh ngebuat diagram batang, ya diagram batang seperti ini. Tapi kalau kalian disuruh ngebuat diagram garis, buatlah diagram garisnya ya seperti ini, diagram garis. Ya, jadi ini kan contoh dari diagram batang dan garis ya. Saya jadikan satu contohnya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kalian disuruh dalam soalnya disuruh buat diagram batang, ya udah diagram batang bentuknya seperti ini. Dari data tersebut kita olah lagi, kita buat dalam bentuk tabel frekuensinya. Setelah dibuat tabel frekuensi, kalian buat diagram batangnya. Setelah dibuat diagram batang udah selesai karena soalnya hanya sampai buatlah
diagram batangnya dari tabel di atas gitu. Kalau soalnya seperti itu, tapi kalau soalnya disuruh membuat diagram garis, ya ini diagram garis ya. Di sini kita lihat titik pangkalnya di mana. Dari tabel tersebut frekuensinya kan hanya sampai 6 ya yang besar. Nah, di sini sampai 7 nggak masalah sih. Kemudian nilai kan dari 1 sampai dengan yang nilainya 10. Yang nilainya 1 ada tidak? Tidak ada, berarti 0. Nah, berarti titik pangkalnya di sini. Karena yang nilainya 1 tidak ada. Ya, 0 di sini. Yang nilainya 2 ada berapa? 1. Di sini kita kasih titik. Yang nilainya 3 di sini titiknya 1. Yang nilainya 4 ada 2 orang. Yang nilainya 5 ada 6 orang. Nilainya 6 ada 6 orang. Nilainya 7 ada 5 orang. Nilainya 8 ada 6 orang. Nilainya 9 ada 2 orang. Dan yang nilainya 10 ada 1 orang. Nah, setelah dikasih titik, ini kalian tarik garisnya. Berdasarkan titik-titiknya itu tadi. Dan seterusnya sampai sini. Ya. Nah, ini contoh dari diagram garis ya. Jadi tergantung dari soalnya lah kalian mengerjakan ya. Bisa mengerjakan diagram kalau soalnya disuruh diagram batang ya diagram batang. Diagram garis ya seperti ini bentuk dari diagram garis. Oke, untuk grafik diagram batang dan garis ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Paham tidak? Paham, Bu. Oke, Paham. paham ya. Jadi intinya tetap disuruh dari data tersebut tetap kalian buat tabel frekuensinya ya. Oke, selanjutnya contoh dari diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Contohnya, banyak siswa di Kecamatan Sukajaya menurut tingkat sekolah pada tahun 2006 adalah sebagai berikut. SD sebanyak 10.000 siswa, SMP 7.500 siswa, SMA sebanyak 5.000 siswa, dan SMK sebanyak 2.500 siswa. Buatlah diagram lingkaran dari data tersebut. Kita buat ya, kita jawab. Oke. Pertama, perbandingan banyak siswa SD, SMP, SMA dan SMK adalah ini. Siswa SD kan 10.000, SMP 7.500, SMA 5.000, SMK 2.500. Jadi perbandingannya adalah 4 berbanding 3 berbanding 2 berbanding 1 ya. Ini berarti ini kelipatan dari 2.500 ini. 2.500, 5.000, 7.500 dan 10.000. Berarti dia perbandingannya adalah 4, 3, 2 dan 1. Oke. Setelah itu kita jumlahkan. Jumlah perbandingannya ada berapa? 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10. Nah, setelah perbandingannya dijumlahkan, kita hitung ukuran sudut pusat juring dari setiap kategori. Oke, SD itu perbandingannya adalah 4 ya, berarti 4 per jumlah perbandingannya adalah 10, berarti 4 per 10 dikali jumlah sudut dalam lingkaran adalah 360 derajat. Karena di sini apa? Kalian disuruh menentukan dulu ukuran sudut pusat juringnya ya. Berarti 4 per 10 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Selanjutnya SMP di sini ada 3 perbandingannya ya, 3 ya, jumlah perbandingannya 10, berarti 3 per 10 dikali 360 adalah 108 derajat dan seterusnya. Kemudian SMA-nya ada 2 nih, perbandingannya 2, berarti 2 per jumlah perbandingannya adalah 10, 2 per 10 dikali 360 sama dengan 72 derajat. Selanjutnya yang SMK ini ada 1 ya, jumlah perbandingannya ada 1, jadi 1 per 10 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Ini kalau dihitung dalam bentuk sudut pusat, berarti tinggal dikalikan dengan 360 derajat karena jumlah derajat dalam suatu lingkaran adalah 360 derajat ya.
Oke, itu kalau dihitung berdasarkan ukuran sudutnya. Tapi kalau kamu ingin mengetahui berapa persentasenya, ya persentase dari setiap kategorinya, nah caranya ya ini. Yang SD-nya kan 4/10, ini tinggal diganti dari 360 derajat tuh ganti dengan 100% aja. Kenapa 100%? Ini kan persentase. Persentase tertinggi itu adalah 100% ya. Jadi 4/100 dikali 100% sama dengan 40%. Kemudian yang SMP-nya 3/10 dikali 100%, 130%. Yang SMA 2/10 kali 100% ya 20%. SMK 1/10 sama dengan 100 dikali 100% sama dengan 10%. Nah, dengan menggunakan ukuran sudut pusat yang diperoleh dan berdasarkan persentase, diagram lingkaran yang dihasilkan tampak pada gambar berikut ini. Nah, inilah bentuk diagram lingkaran. Jadi yang pertama itu tetap kalian tentukan sudutnya dulu. Bagaimana mungkin kalian bisa membagi-bagi diagram lingkaran ini jika kalian tidak mencari ukuran sudutnya. Ya, paham ya? Nah, setelah kalian mencari ukuran sudutnya, membagi ukuran sudut, membaginya dalam bentuk ukuran sudutnya ya, udah mencari ukuran sudut kalian bagi ya. Oke, ini dibagi. Membaginya menggunakan apa? Menggunakan busur. Tahu kan busur lingkaran? Nah, dibagi dengan menggunakan busur. Kalau pengerjaannya di buku tulis ya manual ya, dibagi menggunakan busur. Nah, yang SD 40%, SMP ini salah ini. Harusnya SMP adalah 30%, ini salah nih. SMP 30%, SMA 20% dan SMK 10% nih. Nah, ini kebalik nih. Ini harusnya SMP nih. SMP 30% ini. Ya. Nah. Oke, ini harusnya SMP 30%, SMA 20% dan SMK 10%. Nanti kalian tulis aja yang SMA 20% ini yang warna merah. Ini kan ukurannya lebih besar nih dari yang ini, ya, dari yang hijau. Nah, SMA 20% ini diganti dengan SMP 30%. Ya, diganti dengan SMP 30%, ini tetap hanya yang warna merah saja diganti dengan SMP 30% ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo, untuk diagram lingkaran. Tidak ada yang mau ditanyakan, ini diam semua. Paham? Iqbal, paham Iqbal? Ya, Bu, paham, Bu. Oke, paham ya. Ini saya nggak memaksa kalian untuk harus memaksa kalian nggak ini ya. Pokoknya kalian tanya aja, kalau nggak paham silakan tanya ya. Jangan sampai kalian paham, tapi ternyata sebenarnya kalian kurang paham ya. Oke. Kalau begitu, jika sudah selesai, nanti ini saya share di Google Classroom ya, sebagai pengingat untuk diri kalian. Jika takutnya kalian lupa, silahkan kalian catat materi ini di buku catatan kalian ya. Kemudian saya mau memberikan tugas untuk kalian juga ya. Nanti akan saya share untuk tugasnya yang harus kalian kerjakan ya. Akan saya share ya. Akan saya share di grup ya. Untuk ini yang materi tentang statistik ini silahkan kalian catat ya. Jangan sampai kalian tidak mencatatnya ya. Silahkan kalian catat, nanti akan saya share kode Google Classroom-nya di grup. Oke, karena tidak ada pertanyaan ya,
saya akhiri pertemuan kita. Silahkan kalian langsung menuju Google Classroom-nya. Kode akan saya share di grup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.